Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus, perjanjian baru, 1 Korintus pasal 12 ayat 26 dan 27. 1 Korintus pasal 26 ayat 27. Silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Yang tidak membawa Alkitab silakan mendengar dengan penuh konsentrasi apa yang saya bacakan. Saya bacakan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, di dalam 1 Korintus ini, kita membangun karakter peduli terhadap sesama. Apa sih yang dimaksud dengan karakter peduli? Nah, mungkin saudara-saudara sudah tahu nih, peduli. Dulu pada zaman COVID tahun 2019-2020 ada aplikasi di handphone namanya Peduli Lindungi. Pasti semuanya punya, tanpa terkecuali. Apa tujuannya? Untuk kita peduli kepada orang lain, peduli dengan kesehatan orang lain, itu maksudnya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan peduli? Kalau saya baca kemarin di Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli itu berarti mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan. Kalau seandainya kita belajar di kelas, ya, punya sikap peduli, tentu semuanya berjalan dengan baik. Lancar nih, dari pelajaran guru masuk kelas, membuka pelajaran sampai akhir, semuanya saling peduli, pasti lancar. Tetapi ketika ada seorang, dua orang tidak peduli, itu nggak akan lancar. Nah, bagaimana caranya kita bangun karakter peduli? Ya, peduli berarti suatu sikap yang dibangun oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi diri kita sendiri, agar ia mampu mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan hal-hal yang berada di luar dirinya. Jadi yang pertama sebenarnya peduli pada diri kita sendiri, lalu kita peduli dengan orang lain. Nah, itu. Nah, kita harus tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Artinya apa? Kita ini punya relasi, punya teman, punya sosial dengan orang lain. Maka di setiap pelajaran pasti ada sosial. IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nanti di SMA ada sosiologi, sosial. Nanti di mahasiswa, di kuliah ada, ya, sosial. Jadi kalau kita merasa kita ini hanya sendiri, berarti itu salah besar. Kita ini makhluk sosial. Jadi saling berinteraksi dengan satu dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain, timbal balik satu dengan yang lain. Perlu dicatat, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berarti kita mengimbangi perasaan dan kenyamanan manusia lain pula. Jadi ketika kita mengimbangi perasaan kita, berarti kita juga mengimbangi perasaan orang lain. Coba seandainya kita belajar di kelas, Bapak atau Ibu guru mengajar, tetapi kita tidak peduli.
Bagaimana sih sikap tidak peduli itu ditunjukkan? Satu, cuek. Diajari enggak mau, disuruh maju enggak mau, disuruh nyatat tidak mau, disuruh olahraga enggak mau, disuruh memperhatikan tidur, tidak menghiraukan, tidak mempedulikan orang lain. Nah, bagaimana? Apakah ini juga sudah terbangun karakter peduli ini? Tentunya belum, ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang membangun karakter peduli. Yang pertama adalah mengutamakan kesatuan dan persekutuan. Mengutamakan kesatuan dalam persekutuan. Coba kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2. Silakan diperhatikan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Nah, luar biasa nih ayat ini. Jadi yang pertama adalah mengutamakan kesatuan dalam persekutuan. Bersyukur ya kalau saudara-saudara semua disekolahkan oleh orang tuanya ke tempat ini. Apa hal utama di sini? Yaitu sebuah persekutuan. Bersyukur kalau kita diajari untuk mengutamakan kesatuan dalam persekutuan. Ini yang pertama. Kalau kita sudah mengutamakan kesatuan dalam persekutuan, tercipta sebuah keharmonisan dalam hubungan. Jadi kalau sudah tercipta dalam hubungan yang harmonis, tentunya baik. Kalau di kelas, berarti Bapak Ibu guru dengan murid-murid, wali kelas dengan anak-anaknya, tercipta hubungan yang baik, berinteraksi. Wali kelas sebagai pengganti orang tua, anak-anaknya selalu konsultasi dengan wali kelas, karena ibunya, karena bapaknya, tercipta hubungan yang baik. Memang perjuangan wali kelas luar biasa. Ketika jadi wali kelas beratnya luar biasa. Belum nanti orangnya komplain, orang tuanya, aduh. Nah, ketika ini mulai dibangun sebuah karakter peduli, mengutamakan kesatuan, nanti akan tercipta sebuah hubungan yang baik antara sebuah komunitas di dalam sebuah kelas. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah mengutamakan kepekaan hati. Peka nggak hatinya? Ini di dalam ayat 3 dan 4. Tetap dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Kita lanjutkan Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini ayat ini luar biasa. Apa yang dijelaskan dalam ayat ini? Kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Coba seandainya pada tahun 2019, 2020 pada saat COVID, saya kena COVID. Lalu saya pergi ke mall jalan-jalan. Berarti saya nggak peduli dengan orang lain. Maka saya dianjurkan oleh dokter, Pak Agung harus isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Wah, 2 minggu itu masa yang panjang sekali. Hari pertama saya membuat sebuah video, suara saya masih batuk-batuk. Hari kedua membuat video, hari ketiga sampai hari ke-14. Akhirnya cek lagi dan puji Tuhan sudah bebas. Nah, itu
Peka nggak? Kita utamakan kepentingan orang lain nggak? Atau kepentingan diri kita sendiri? Nah, di sini dikatakan bahwa jangan mementingkan kepentingan sendiri atau jangan mencari kepentingan sendiri, tetapi ya, memperhatikan orang lain juga. Ya, kepekaan hati. Peka nggak? Nah, orang yang peka hatinya akan memiliki kerendahan hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Jadi orang yang peka hatinya, dia itu memiliki kerendahan hati. Nah, dalam ayat yang sudah saya baca tadi, Paulus jelas menegaskan bahwa hanya orang yang memiliki kepekaan hati yang mampu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ya, itu yang kedua, kepekaan hati. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidup bersama. Ini di dalam ayat 5 sampai 8. Menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidup bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Allah saja memberi contoh kepada kita melalui putranya. Coba seandainya Allah Bapa di surga nggak peduli, biarinlah manusia jatuh dalam dosa karena sudah melanggar perintahku, gitu kan. Allah Bapa di surga bilang begitu, biarin aja, ngapain diselamatkan? Apa yang terjadi? Nggak ada kita seperti ini, nggak ada kita seperti ini. Tetapi Allah ini adalah sempurna, maha kasih, maha peduli, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah, anak yang tunggal itu tidak langsung datang seperti seorang superhero dari langit turun ke bumi seperti Thor, seperti Iron Man. Enggak, lahir seperti manusia. Prosesnya sakit yang dialami oleh ibunya, yaitu Maria, melahirkan. Sakitnya luar biasa. Lalu Yesus masih kecil, harus jalan, harus main, dan seterusnya, sampai akhirnya dia dewasa. Itu sebuah pelajaran yang berharga, yang patut kita contoh. Allah saja peduli, kenapa kita enggak? Coba saudara mungkin lihat nih di handphone, di Google, di YouTube, di sosial media, TikTok, Instagram, snack video, apa yang ada di situ? Paling banyak konten dari Bapak Gubernur KDM. Bener nggak? Coba buka, seret, langsung muncul Gubernur KDM, Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Apa yang ditampilkan? Sebuah konten. Apakah konten yang ecek-ecek? Enggak. Konten peduli. Untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Saya pernah nonton 30 menit konten Bapak Deddy Mulyadi itu, seorang nenek yang sudah nggak bisa jalan pakai tongkat, dia cuma punya uang 2.000, tapi dia pengen beli roti saja. Lalu ketemu Pak Gubernur, akhirnya diajak, "Nek, ayo ikut." Nah, ikut, nenek itu nggak bisa jalan, nggak kuat jalan. Akhirnya apa? Digendong, masukkan ke mobil, lalu diajak ke Alfamart kalau nggak salah, dibeliin semua ya. Nenek mau apa? Roti, beli beras, beli, dan seterusnya. Luar biasa Pak Deddy Mulyadi. Bahkan nggak sampai itu Pak Deddy,
Orang yang ngantri bayar di belakang dibayarin juga. Luar biasa kan? Nah, ini sebuah hal yang luar biasa, kepedulian. Belum hal peduli yang lain. Apa yang dilakukan lagi untuk anak-anak bangsa yang suka berantem, yang suka tawuran? Kalau seandainya Pak Gubernur tidak peduli, biarin aja anak-anak tawuran. Tapi apa yang dilakukan? Diambil anaknya, ditangkap, bukan ditendang, bukan dimarahi, masukkan ke sekolah militer, di barak militer. Di sana diapain? Bukan diajari untuk berantem, diajar untuk beretika yang baik. Beretika yang baik, bangun pagi, sholat subuh, berdoa, pelajaran dan seterusnya. Kalau kalian tonton, luar biasa. Ya, bukan saya promosi, tapi ini luar biasa. Contoh kepedulian yang luar biasa, karakter yang sudah terpenuhi. Kalau seandainya di Indonesia ini banyak orang seperti sifatnya Pak Deddy Mulyadi ini, waduh luar biasa Indonesia ini. Ya, nah kita sebagai guru-guru selalu berharap kepada saudara-saudara semua nih, jadilah kalian anak yang baik, punya kepedulian. Jangan jadi anak yang tidak peduli, tidur di kelas, nggak peduli gurunya ngoceh sampai di mana, ya cuek aja, dianggap sebagai dongeng tidur. Luar biasa ya. Jangan seperti itu. Mari kita belajar bersama-sama. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Di sebuah kerajaan yang sangat indah, hiduplah seorang raja yang sangat luar biasa bijaksana. Raja ini punya rakyat yang makmur, damai sejahtera. Prajuritnya tunduk kepada dia, taat kepada rajanya. Nah, tiba-tiba raja ini punya ide yang luar biasa. Lalu rajanya memanggil 4 orang pengawalnya. Yuk kita berunding. Apa raja? Yo, saya pengen menguji nih. Saya pengen menguji rakyat kita itu sebenarnya setia nggak sih kepada saya? Wah, raja pinter sekali nih. Dia mau menguji rakyatnya setia atau enggak. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya raja? Tenang saja, raja punya ide nih. Lalu pada suatu malam, raja ini menaruh batu yang besar sekali di jalan sini. Ditaruh sampai esok pagi. Nah, jalan itu selalu ramai dilalui oleh orang, dikunjungi orang, pokoknya jalan itu selalu dilalui. Lalu yang pertama lewat adalah seorang pemuda naik kuda. Pemuda ini ganteng sekali, naik kuda. Lalu begitu dia jalan, kok ada batu besar? Siapa sih yang naruh ini? Kemudian dia menyingkir lewat jalan lainnya, nggak melewati jalan itu, lewat aja. Lalu yang kedua, datanglah seorang kaya naik kereta kencana. Wah, naik kereta kencana, orang kaya gitu kan, ditarik kuda. Waduh, kok ada batu besar menghalangi jalanku? Siapa sih yang naruh nih? Wah, ini raja kurang kerjaan gitu. Raja bisanya cuma tidur, nggak punya kerjaan, cuma di kerajaan, nggak memperhatikan rakyatnya. Wah, marah-marah, mulai marah-marah. Siapa sih yang naruh ini? Orang kaya marah-marah, biasa orang kaya. Lalu dia memutar kereta kencananya, nggak jadi lewat, putar balik. Nah, beberapa saat kemudian datanglah seorang petani, dia memikul hasil panennya, pikul. Sambil dia keberatan memikul hasil panennya, kok ada batu besar ya? Wah, batu besar ini pasti menghalangi orang lain ini. Waduh, saya cobalah dorong batu ini. Lalu dia menurunkan pikulannya tadi, hasil panennya dipikul, diturunkan, lalu mencoba mendorong. Dorong, aduh berat sekali, batunya besar, berat sekali, nggak bisa-bisa. Tapi Pak petani ini tetap mendorong. Nah, begitu usahanya yang luar biasa untuk mendorong, akhirnya batu itu langsung menyingkir ke pinggir jalan.
Dan disitulah sebuah hal istimewa yang ditemukan oleh petani itu. Ketika batu itu didorong, ada sebuah pundi-pundi yang berisi koin emas, perhiasan, dan di situ ada sebuah tulisan yang ditulis oleh raja. Untuk kamu yang menemukan pundi-pundi ini, terima kasih. Kamu sudah bersedia menyingkirkan batu besar ini dan peduli kepada orang lain. Semua emas, berlian yang ada ini adalah milikmu sebagai reward jasa atas kebaikan dan kepedulianmu. Luar biasa apa yang ditulis oleh raja dan ditemukan oleh petani ini, bahwa di balik kepedulian sesungguhnya sudah ada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Percaya dan yakinlah bahwa suatu saat nanti ada berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kita semua.